Saddidu wa qaribu. La yadkhulannakum al-amal fil jannah, karena amal-amalmu nanti tidak akan bisa menjadi jaminan kepada engkau yang beramal untuk masuk surga. Ini kalau kita bermacu pada hadis itu akhirnya kita jadi orang beling. Untuk apa sholat? Toh sholat tidak bisa menjamin masuk surga. Untuk apa sedekah? Untuk apa amal soleh? Itu semua tidak bisa jaminan. Itu. Maka itu orang yang sholatnya rajin tapi menyombongkan diri dengan sholatnya, hilang sudah itu. Nah, gitu. Orang sedekahnya banyak tapi kemudian menyombongkan diri, hilang pahala sedekahnya. Itu yang kemudian kita sebut bahwa makanya baginda Rasul innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah jadi Rasul tidak untuk mengislamkan manusia, tidak. Kenapa? Yang bisa mengislamkan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak besok orang tokoh-tokoh agama masuk neraka. Kenapa? Karena menganggap yang menjadikan santrinya alim, santrinya soleh itu kiainya. Itu yang menjadi celaka. Maka kiai dulu sama kiai sekarang kan beda ya. Kiai sekarang belum sempurna ke kiainya, sudah sombongnya minta ampun. Kiai dulu itu alimnya luar biasa, tapi pada santrinya itu dia merendahkan diri. Pada masyarakatnya, pada umatnya beliau merendahkan diri. Tata keramanya luar biasa. Sekarang kan jadi tokoh, dianggap tokoh agama sudah sombongnya minta ampun. Hati-hati beragama tuh enak, memang orang beragama Islam itu menjadi nikmat kalau ngerti. Kemudian sahabat tanya, engkau menjadi Rasul apa juga tidak ke surga Rasul? Tidak. Aku nanti masuk surga itu bukan karena aku jadi Nabi, bukan karena aku jadi Rasul. Nah terus bagaimana Rasul? Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali Allah nanti memberikan rahmat dan ampunannya kepada hamba itu. Makanya disebutkan bahwa istiqomah itu adalah apa? Anal Islama tauhidun wa ta'atun. Jadi Islam itu dasar tauhid dan taat kepada Allah. Kalau kita ngerti sholat itu memang perintah Allah, laksanakan karena perintah Allah, bukan karena kita ngerti sholat wajib, bukan. Gitu. Kamu kok sholat? Kebanyakan kan salah kaprah orang. Kamu sholat, lu sholat itu wajib, kalau udah sholat dosa, kan begitu dah ya. Ini sudah bukan karena Allah. Sehingga orang yang macam begini nanti melihat sholat orang yang tidak sama dengan dirinya itu selalu disalahkan. Wah, kamu sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Sholatmu salah. Nah itu orang yang sholat karena ilmu. Makanya karena kita ngerti sholat itu perintah Allah, kita sholat bukan karena wajibnya, bukan karena surganya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu enak. Sehingga salah model apapun, apa kata Allah? Nah gitu nanti. Maka makanya al-istiqomah wal iman. Kita sedekah, kita melaksanakan sedekah bukan cari pahala, bukan cari surga. Kenapa sedekah? Ini perintah Allah. Jadi enak, sedekah berapapun itu enteng saja. Allah nyuruhnya sedekah, tidak menyuruh jumlahnya berapa, tidak. Gitu. Allah memerintahkan zakat. Zakat untuk apa? Itu kan keterangan fikih berikutnya. Zakat untuk menyejahterakan umat Islam yang fakir miskin. Bukan sama situ. Zakat itu perintah Allah. Masalahnya itu jadi sejahtera atau tidak, bukan urusan kita. Jadi kita sedekah itu enteng, tidak dihalang-halangi oleh jumlah. Punyanya sedikit ya sedikit. Punyanya banyak ya banyak, terserah. Punya banyak sedikit terserah, Allah terima. Gitu. Makanya sedekahnya orang kaya sama dengan orang fakir miskin itu lebih besar pahalanya sedekahnya orang fakir miskin. Kenapa? Karena nilainya di hadapan Allah itu gitu. Kan sementara yang kita kenal sekarang kan orang alim itu pasti lebih mulia daripada orang bodoh, kan begitu ya. Bisa kebalik sekarang. Kalau orang alim itu sholat hanya karena pinter, ya. Karena ngerti sholat itu wajib, karena ngerti sholat perintah Allah, dia sholat. Kalau sholat masuk surga karena dapat pahala. Yang bodoh, kenapa kamu sholat? Perintah Allah. Bener tidak bener bukan urusanku, begitu ya. Ngertiku sholat ya begini. Sehingga dia tidak malu, sholat di hadapan siapapun ya begitu. Gitu. Kalau yang ngerti kan enggak, waduh ada orang banyak.
Makanya kadang-kadang sholatnya orang berjamaah itu lebih tentrem, lebih khusyuk orang berjamaah. Karena ada sombongnya sendiri berjamaah itu. Nah itu. Kalau sholat sendiri kan enteng saja, selesai. Nah ini untuk mengkanter bahwa jamaah itu pahalanya 27 derajat. Ya lihat dulu, gitu ya. Kalau pas jamaahnya biarin orang kali jamaah, lain lagi nanti. Ini akhlak batinnya seperti itu. Makanya di dalam Islam tidak boleh sombong. Jadi apapun itu nilai di depan Allah adalah tergantung nilai hatinya. Makanya di sini ada disebutkan inna fil jasadi mudghah. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging, sepotong daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu bagus, maka seluruh gerak-gerik anggota badan bagus. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau daging itu jelek, maka seluruh gerakan anggota badan jelek. Apa itu ala wa ya alqalb? Ketahuilah, daging, segumpal daging itu adalah hati. Nah nanti orang menjelaskan al-qalbu itu apa? Itu ulama banyak berbeda pendapat. Al-qalbu menurut psikolog, psikiater adalah seluruh gerakan anggota badan. Nurani namanya. Kalau al-qalbu di sini diterjemahkan apa namanya? As-sonu bariyun, bentuk daging yang seperti bunga pisang. Bunga pisang itu kalau dibelah jadi dua kan kayak hati segitiga. Makanya orang menyatakan cinta itu dengan hati. Orang yang paling nakal lagi ngomong seperti orang berak, yang berjongkok berak itu. Jadi kalau pantatnya dilihat kan kayak hati. Tapi para ulama menggambarkan qalbun yang dimaksud ini adalah bentuk organ tubuh yang seperti bunga pisang, ontong. Bunga pisang itu kalau dibelah kayak ini, itu jadi gambaran hati. Tapi para psikiater mengatakan ala wa ya al-qalbu, qalbu yang dimaksud adalah seluruh rasa gerakan batin yang menggambarkan pada gerakan itu. Jadi itu namanya istiqomah bil qalb. Hadis ini mengambil ya. Jadi menjelaskan hadis ini Rasulullah menjelaskan qala Rasulullah qultu amantu billahi sumastaqim. Itu mengambil dari ayat yang disebutkan dalam surat Fussilat ya. Itu disebutkan innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Jadi namanya amantu billah. Pokoknya segala gerakan kita selalu digantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah menjelaskan. Sahabat bertanya, "Apa mungkin Rasul?" Mungkin. Gampang sekali orang berbuat karena Allah itu asal setiap gerakan kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim baru minum. Setelah minum Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pekerjaan gampang, tapi karena ini murni agama sulit dilakukan. Kita kalau haus kan langsung aja jadi. Ini pekerjaan hati. Kalau hati nuraninya bergantung pada Allah, pasti ingat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang mengevaluasi diri kita sendiri. Benarkah kita seperti itu? Kenapa kita sering lupa? Karena kita selalu berpikiran kelakuan orang lain. Jadi dalam diri kita itu yang terpancang, yang terpampang kelihatan adalah kelakuan orang lain. Alah itu, gitu loh ya, selalu. Tapi kelakuan kita sendiri sering kita lupakan. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai Alhamdulillah. Kita itu kadang alhamdulillah kalau udah baru alhamdulillah. Apalagi kalau makannya direbut orang lain belum selesai, waduh marah-marahin. Lupa. Dan Rasulullahnya menggambarkan seperti itu. Makanya ini akhlakul karimah.
Rasul tidak mengatur tentang keimanan hamba, umatnya tidak. Rasul hanya menata kelakuan umatnya. Itu.